Oke, baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi kali ini, kita akan masuk kepada distribusi probabilitas kontinu. Jika sebelumnya kita telah belajar terkait distribusi probabilitas diskrit, di mana ada beberapa jenis, kemudian saya rasa kalian juga sudah memahami dari pengerjaan tugas yang telah kalian kumpulkan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke distribusi probabilitas kontinu. Nah, apa yang membedakan distribusi probabilitas diskrit dan kontinu? Nah, sebagaimana kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya, bila mana ketika kita berbicara terkait data diskrit, di mana di situ datanya adalah diperoleh dari hasil menghitung. Kemudian untuk kontinu biasanya diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, dari segi angkanya, untuk diskrit biasanya dinyatakan dalam bilangan-bilangan bulat tanpa pecahan, atau mungkin jika pecahan harus memiliki ketelitian yang sama. Misal ada suatu data 3,7, 3,8, itu masih bisa dikatakan diskrit. Nah, ketika nanti ada misalnya suatu data 3,7, kemudian data kedua 3,75. Nah, di sini terjadi perbedaan ketelitian, maka masuk ke dalam ranah kontinu. Atau gampangannya, ketika kita menjumpai istilah kontinu, biasanya kalau tidak dinyatakan dalam range atau jangkauan atau interval tertentu, misal usia dari 10 hingga 15 tahun, itu masuk dalam ranah kontinu. Nah, ternyata apa yang telah kita pelajari sebelumnya, distribusi probabilitas diskrit yang terdiri dari binomial, hipergeometris, dan Poisson, di sini mengasumsikan nilai yang terpisah dengan jelas. Jadi nilainya terpisah dengan jelas, dapat dibedakan. Ketika kontinu biasanya tadi saya katakan misal dalam rentang usia 10 hingga 15. Di situ kan tidak bisa dibedakan antara 10 dan 15, ini ada angka 11, 12 atau mungkin koma dan sebagainya. Nah, di probabilitas kontinu nanti kita akan belajar beberapa jenis distribusi. Yang pertama ada distribusi probabilitas ragam, kemudian ada distribusi probabilitas normal, kemudian ada distribusi probabilitas normal baku. Jadi dari poin B, probabilitas normal nanti bisa dibuat semacam standar baku yang disebut sebagai normal baku. Kemudian nanti kita pendekatan normal terhadap binomial, ada kaitannya distribusi kontinu dan distribusi diskrit, di mana binomial adalah diskrit, kemudian normal di sini adalah kontinu. Nah, nanti kita belajar bagaimana kita bisa mendekati probabilitas diskrit dari perhitungan probabilitas kontinu. Kemudian nanti yang terakhir ada distribusi probabilitas eksponensial. Nah, kita masuk ke materi sebagai pengantar. Oke, tadi sudah sempat saya singgung apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu diskrit. Asumsi hanya pada nilai yang terpisah dengan jelas. Sementara ketika kita berbicara atau belajar terkait distribusi kontinu, cirinya yang pertama adalah hasil dari pengukuran yang dapat berupa nilai pecahan. Nah, di sini misal contoh ya, distribusi yang didasarkan pada variabel acak diskrit hanya mengasumsikan nilai yang terpisah dengan jelas. Ini adalah definisi dari diskrit, nilai terpisah dengan jelas. Contoh, kita memilih untuk meneliti 10 usaha kecil yang memulai operasional selama tahun 2000. Nah, jumlah yang masih beroperasi pada tahun 2000 mungkin di situ bisa 0, 1, 2, 10. Tidak bisa di sini kita menyebutnya 3,7, 12 atau min 7. Jadi hanya hasil-hasil pasti saja yang mungkin, dan hasil tersebut diwakili oleh nilai yang terpisah dengan jelas. Jadi cukup jelas ya, diskrit terpisah dengan jelas. Ketika tadi ingin meneliti 10 usaha kecil, hasilnya kalau tidak 1, 2, 3 hingga 10. Tidak mungkin misal 1,2, 1,3 dan seterusnya. Nah, sementara pada ranah kontinu, distribusi probabilitas kontinu yang umumnya berasal dari mengukur sesuatu. Semisal jarak dari
kos kalian ke kampus. Kemudian ada berat seseorang yang diukur menggunakan timbangan. Kemudian misal ada jumlah bonus yang didapatkan oleh seorang CEO dalam suatu perusahaan. Atau juga bisa dalam distribusi kontinu adalah terkait nilai pada jangkauan tertentu. Nah, untuk distribusi probabilitas kontinu itu sendiri meliputi ada seragam, kemudian normal, kemudian distribusi probabilitas eksponensial. Jadi sebenarnya hanya ada 3 jenis yang akan kita pelajari dari distribusi probabilitas kontinu. Nah, mengapa yang sebelumnya tadi adalah ada 5 poin A, B, C, D, E. Poin C dan D di sini hanya merupakan materi penambahan. Jadi apa nih ketika kita berbicara terkait distribusi probabilitas normal, kemudian kita kaitkan dengan distribusi probabilitas diskrit. Ternyata probabilitas normal ini nanti bisa kita buat semacam standar baku atau biasa nanti disebut tabel. Nah, poin C dan D ini adalah materi tambahan yang sebenarnya distribusi probabilitas kontinu ini hanya ada 3, poin A, poin B, dan poin E. Oke, kita mungkin cepat saja langsung ke poin pertama, yaitu distribusi probabilitas seragam. Oke, sebagai pengantar, distribusi probabilitas seragam di sini merupakan distribusi yang paling sederhana ya pada variabel acak kontinu. Nah, distribusi ini berbentuk segi 4 dan ditentukan oleh nilai maksimum dan minimum. Oke, berikut ciri-cirinya. Yang pertama, distribusi berbentuk persegi panjang dan ditentukan oleh nilai maksimum dan minimum. Oke, mohon maaf ini terbalik ya. Hanya terkait simbol. Jadi di sini distribusi berbentuk persegi panjang dan ditentukan oleh nilai maksimum. Nah, nilai maksimum di sini adalah B dan nilai minimumnya adalah A. Sesuai dengan tingkatan dalam abjad A, B, dan seterusnya, kita anggap nilai maksimum hanya sebagai simbolis adalah B. Kemudian nilai minimumnya adalah A. Seharusnya seperti itu. Sebagai contoh yang mengikuti distribusi seragam, misal waktu penerbangan melalui suatu maskapai komersial dari suatu wilayah ini berjarak dari 60 menit hingga 120 menit. Oke. Jadi misal waktu penerbangan dari satu wilayah A menuju wilayah B berjarak dari 60 menit hingga 120 menit. Oke. Variabel acaknya adalah waktu terbang pada rentang ini. Variabel yang diamati apa? Yaitu waktu penerbangan dalam menit, yang merupakan kontinu pada rentang dari 60 menit hingga 120 menit. Jadi terlihat ya perbedaannya. Biasanya bisa disajikan dalam bentuk rentang atau interval. Tadi adalah waktu penerbangan mulai dari 60 menit hingga 120 menit. Kemudian ciri yang kedua, rata-rata dan medianya adalah sama, yang terletak pada pertengahan rentang di antara nilai minimum dan maksimum. Oke, rata-rata dan medianya sama, terletak pada pertengahan rentang di antara nilai minimum dan maksimum. Jadi sudah jelas, rata-rata dari distribusi probabilitas seragam adalah setengahnya dari penjumlahan nilai minimum dan maksimum. Jadi 1/2 setengah dikali dalam kurung A plus B. Itu adalah nilai rata-rata dari distribusi probabilitas seragam. Kemudian yang ketiga, distribusi digambarkan oleh persamaan PX. Jadi probabilitas X itu sama dengan 1/B min A. Jadi terlihat pada distribusi probabilitas seragam ini dipengaruhi oleh 2 nilai, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Ini terkait distribusi probabilitasnya. Oke, bagaimana bentuk atau gambar daripada distribusi seragam? Oke, kurang lebih seperti ini. Tadi ciri yang pertama, dia berbentuk segi 4 atau persegi panjang. Contoh seperti ini.
Oke, kemudian dia ditentukan oleh nilai maksimum dan nilai minimum. A di sini adalah nilai minimum, kemudian B adalah nilai maksimum. Kemudian yang ke arah vertikal di sini menyatakan Px. Px adalah probabilitas daripada X. Jadi nanti probabilitas dari suatu distribusi seragam. Kemudian bentuknya adalah persegi panjang. Jika kita amati, panjang sisinya atau alasnya di sini adalah sebesar B dikurangi A, ya kan? Kemudian tingginya di sini selalu nilainya adalah 1 per B min A. Kemudian rata-rata distribusi seragam ini terletak pada pertengahan rentang di antara nilai minimum dan maksimum. Nah, ini nilai minimum, maksimum. Jadi rata-ratanya selalu terletak di tengah-tengahnya di sini. Nilai rata-rata dari probabilitas seragam. Oke. Nah, distribusi seragam dengan rumusan Px adalah 1 per B min A. Px di sini sumbu vertikal ya. Atau mungkin bisa dikatakan tinggi persegi panjangnya. Kemudian ini sama dengan 1 per B min A. B adalah nilai maksimum, A adalah nilai minimum. Oke, ini untuk distribusi seragam. Dengan catatan, X di sini yang kita cari, Px probabilitas dari X. X di sini adalah lebih besar atau sama dengan A hingga kurang dari atau sama dengan B. Jadi yang kita cari probabilitasnya hanya sekitaran di sini. Dengan Px-nya yang menyatakan tinggi persegi panjang atau Px paling tinggi adalah 1 per B min A. Jadi yang warna abu-abu ini merupakan gambar distribusi probabilitas seragam. Dengan X catatan harus berada di dalam persegi panjang, yaitu dalam rentang A hingga B. Oke. Dengan nilai nolnya bisa dimanapun, maksudnya mungkin bisa diambil nilai nol di sini, atau mungkin di sini, dan seterusnya. Yang penting di bagian, atau mungkin di sini nilai nol. Nanti kita lihat dari contohnya. Selanjutnya, apa yang perlu diketahui dari distribusi probabilitas seragam? Ciri yang kedua, yaitu rata-rata. Besaran rata-rata distribusi seragam ini terletak pada pertengahan rentang di antara nilai minimum dan maksimum. Jika dikatakan di tengah-tengah nilai maksimum dan nilai minimum, maka rata-rata mu di sini sama dengan A plus B dibagi 2. Sudah saya singgung tadi ya. Kemudian standar deviasi, yaitu ukuran persebaran suatu data, menggambarkan sebaran distribusi. Di sini juga terkait dengan besaran nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini sigma sama dengan akar dari B dikurangi A, kemudian dikuadratkan dibagi 12. Langsung disampaikan rumusan akhirnya. Bagaimana kita mendapatkannya tidak perlu kita kaji. Jadi dalam distribusi probabilitas seragam, kita paham ciri-cirinya, berbentuk persegi panjang dengan nilai minimum, nilai maksimum, kemudian rata-rata di pertengahan antara nilai di sini, besarnya sekian, rata-rata menggambarkan ukuran pemusatan data, kemudian standar deviasi, rumusnya seperti ini, menggambarkan sebaran distribusi. Dengan Px adalah 1 per B min A, dengan syarat X adalah di antara nilai minimum dan maksimum. Jadi hanya di sekitaran persegi panjang yang kita arsir ini atau yang abu-abu. Oke. Kemudian karena pada distribusi seragam di sini bentuknya adalah segi 4, maka memungkinkan kita untuk menetapkan rumus luas segi 4, ya kan? Di sini adalah persegi panjang dengan besaran alas atau panjang alas adalah B kurangi A dan tingginya adalah 1 per B min A. Jika kita menerapkan rumusan dari luas persegi panjang adalah alas kali tinggi, maka pada distribusi seragam kita dapat menentukan luasnya sendiri adalah alas kali tinggi. Alasnya tadi kita masukkan 1 per B min A, ya kan? Mohon maaf ini terbalik. Jadi luas adalah alas kali tinggi. Alasnya adalah
B min A. Kemudian tingginya adalah 1 per B min A. Jadi ini terbalik ya. Atau bisa ini juga kita koreksi, luas sama dengan tinggi kali alas atau alas kali tinggi, dan ini mengikuti. Ini kita anggap sebagai tinggi, kemudian bagian ini dianggap sebagai alas. Di sini terlihat B min A, B min A saling meniadakan. Maka luasnya di sini harus ketemu sama dengan 1. Jadi ketika kita mengalihkan tinggi distribusi dengan keseluruhan rentangnya untuk mencari luas, hasilnya selalu sama dengan 1. Dengan kata lain, total luas pada distribusi probabilitas kontinu sama dengan 1, ya kan? Jadi nanti termasuk kepada syarat yang berikutnya, distribusi probabilitas seragam yang berbentuk persegi panjang dengan total luasnya adalah selalu sama dengan 1. Oke, kita ke contoh. Contoh, anjing gembala Australia ini memiliki hidup yang relatif singkat. Nah, singkatnya ini dikatakan lama hidupnya mengikuti distribusi seragam. Oke, informasinya sudah jelas ya. Di sini distribusi seragam. Jadi tidak perlu kita analisa termasuk distribusi apa, karena dalam soal biasanya sudah disebutkan. Dan terlebih ini juga dinyatakan dalam bentuk rentang antara 8 dan 14 tahun. Jika konsep seperti ini langsung kita bisa terapkan menggunakan distribusi probabilitas seragam. Pertanyaannya ada 5. Yang pertama, gambarkan distribusi seragam, berapa nilai alas dan tinggi. Kemudian tunjukkan total luas di bawah kurva adalah sama dengan 1. Kemudian hitung rata-rata dan standar deviasi. Kemudian berapa probabilitas seekor anjing hidup antara 10 dan 14 tahun. Berapa probabilitas seekor anjing akan hidup kurang dari 9 tahun. Oke, kita coba poin yang pertama, gambar distribusi seragam. Gambarnya sudah tentu nanti berbentuk persegi panjang. Nah, yang perlu kita tahu nilai maksimum dan nilai minimumnya. Informasi pada soal ada 2 angka, 8 dan 14. Maka di sini karena sudah ditentukan mengikuti distribusi seragam antara 8 dan 14 tahun, maka angka 14 adalah nilai maksimum. Kemudian angka 8 adalah nilai minimum. Maka gambarnya Oke. Jadi, nilai A adalah 8, nilai B adalah 14, atau nilai minimumnya 8, nilai B adalah 14. Sehingga, di sini kita cari dulu alas dan tinggi. Alasnya adalah B dikurangi A, 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Tingginya berapa? 1 per B min A, B-nya 14 dikurangi 8, 1 per 6, hasilnya sekian. Nah, maka gambarnya harus sesuai. Dengan alasnya sekian, satuan 6, kemudian tingginya adalah 0,167. Ini jika ingin digambarkan dengan sesuai ukurannya. Tapi di sini saya coba gambarkan untuk ilustrasinya saja. Oke, gambarnya mungkin seperti ini ya. Jadi di sini tetap ada PX dengan tingginya adalah 0,167, nilai minimumnya 8, nilai maksimumnya adalah 14. Jika sesungguhnya 0,167 tidak mungkin setinggi ini ya. Jadi kalau mau lebih teliti, dibuat sedemikian rupa mengikuti ukuran alas dan tinggi. Ini hanya ilustrasi sederhana untuk menunjukkan bagaimana kita menggambar distribusi probabilitas seragam. Oke, dari soal tadi hanya diketahui 2 angka ini. Dari 2 angka ini saja kita sudah bisa menentukan tinggi dan alas. Setelah ini kita gambarkan, gambarnya adalah seperti ini. Sekaligus sudah menjawab poin A, tingginya sekian, alasnya sekian. Kemudian kita masuk ke poin B, luas di bawah kurva atau luas persegi panjang yang dibentuk, atau luas probabilitas seragam dari soal, di mana harus terbukti sama dengan 1. Maka tinggal kita luas sama dengan alas kali tinggi. Alasnya di sini ya, 14 dikurangi 8 dikurangi tingginya tadi adalah 1 per B min A, B-nya 14 dikurangi. Nah, ini tanpa perlu dioperasikan, 14 min 8, 14 min 8, karena ini operasi pembagian saling meniadakan, maka jawabannya adalah 1. Oke, poin B terbukti bahwa luas total untuk distribusi kontinu seragam adalah 1. Kemudian yang C, rata-rata dan standar deviasi. Langsung menggunakan rumus, rata-rata adalah nilai pertengahan. Ya kan, nilai pertengahan
dari nilai minimum dan maksimum. 8 ditambah 14 dibagi 2, 11. Standar deviasi di sini sigma, tinggal dimasukkan angkanya di akar sama dengan 1,73. Oke, jawaban A, B, C telah selesai. Nah, selanjutnya kita ke jawaban poin D. Poin D ditanyakan berapa probabilitas seekor anjing hidup antara 10 dan 14 tahun. Maka X di sini adalah lebih dari 10 kurang dari 14 tahun. Jadi P dalam kurung X lebih besar 10 kurang dari 14. Kemudian untuk poin E ditanya berapa probabilitas seekor anjing akan hidup kurang dari 9 tahun. Maka X-nya di sini adalah kurang dari 9. P dalam kurung X kurang dari 9. Oke, kita masuk ke poin D. Oke, poin D yang ditanyakan adalah probabilitas seekor anjing hidup antara 10 dan 14 tahun. Maka di sini kalau bisa kita tuliskan, yang ditanyakan adalah 10 jadi nilai X lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 14, 10 hingga 14. Oke, yang ditanyakan ini probabilitas ketika X-nya seperti ini. Kemudian untuk poin E yang ditanyakan adalah ketika X-nya kurang dari 9 tahun. X kurang dari 9. Nah, probabilitasnya berapa? Jadi yang ditanyakan seperti ini. Kita kembali ke materi terlebih dahulu. Jadi materi yang telah kita punya. Oke, distribusi seragam di sini adalah PX sama dengan sekian. Jadi ketika kita ditanya probabilitas, di sini kita tinggal mengalihkan, yaitu alas dikali dengan tinggi. Nah, untuk poin poin D, X-nya adalah lebih dari 10 dan 14. Maka tingginya adalah 1/14 dikurangi 8. Tetap ya. Sementara alasnya yang berubah, yaitu 14 dikurangi 10. Jadi kalau kita gambarkan. Jadi ini tadi kan soalnya adalah dari, ini kan sepanjang X ya. X adalah sepanjang dari nilai minimum mulai dari 8 hingga 14. Nah,
Kemudian probabilitasnya di sini total keseluruhan harus sama dengan 1. Poin D ini yang ditanyakan adalah ketika X-nya, ketika X adalah lebih dari 10 kurang dari 14, maka nilai maksimumnya tetap 14, nilai minimumnya di sini berubah menjadi 10, ya kan? Maka tingginya masih tetap sama. 1 min 14 dikurangi 8, alasnya yang berubah yaitu 14 dikurangi 10. Kemudian tinggal alas dikali tinggi. 1/6 dikali 4 yaitu 0,667. Jawaban poin D. Selanjutnya untuk poin E yang ditanyakan adalah X kurang dari 9. Jadi di sini ada angka 8, angka 9 mungkin di sini. Yang ditanyakan di sini probabilitas secuil ini dari 8 sampai 9 atau X kurang dari 9 ini berapa? Dengan catatan, cara kita mengerjakan adalah alas kali tinggi. Tingginya masih tetap sama. Tingginya masih tetap sama yaitu 0,167 dikali dengan alas. Alasnya adalah 9 dikurangi 8. Maka di sini ketemu 0,167. Jadi nanti ketika kita jumlahkan, total keseluruhannya di sini harus sama dengan 1. Tadi misal untuk X kurang dari 9 di sini probabilitasnya. Terus kita bagi lagi 9 menuju 10, di sini kita hitung kecil-kecil. Total keseluruhannya di sini harus sama dengan 1. Ini ya cara mengerjakan untuk poin D dan E. Tingginya adalah masih tetap sama, mengikuti di sini 0,167 karena tidak berubah ya. Yang dirubah adalah posisi X, mengikuti dari soal. Jika soal D adalah 10 hingga 14, maka alasnya yang berubah menjadi 14 dikurangi 10. Sementara yang E demikian juga alasnya yang berubah, yaitu 9 dikurangi 8 dengan tingginya masih tetap sama, yaitu 0,167 karena tingginya tidak diubah karena hanya bentuknya tetap persegi panjang seperti itu ya, dengan alasnya yang diubah.